Beberapa penafsirnya Sokrates menganggap justru yang lebih dominan itu reputasi untuk mengenal diri kita. Kenapa? Karena kalau aku membaca aku itu kadang-kadang agak trik, agak prank. Orang itu karena tekanan egonya seringkali tidak objektif membaca dirinya. Baik. Kalian kan merasa benar terus, baik terus, yo yang bagus, yang cocok. Kalau salah kan kalian cari-cari alasan biar nggak dianggap salah. Jadi sulit objektif membaca dirimu. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Filsafat Online. Kali ini kita akan melanjutkan lagi ngaji filsafat bersama Pak Farbin Faiz dengan tema mengenal diri dari Sokrates episode 3. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa perlu lama-lama, mari kita mulai. yang selanjutnya, mari kita belajar mengenali diri, kata Sokrates. Tadi kan kita membahas pertanyaan siapa aku, huvia. Oke. Pertanyaan siapa aku itu jangan lupa punya dua sisi. Yang pertama identitas, yang kedua reputasi. Identitas itu ya siapa aku menurutku, itu identitas. Oke. Kalau reputasi siapa aku menurut orang lain. Dua-duanya sama-sama penting. Baik. Ya alhamdulillah kalau sama. Menurut saya itu orang baik kok Pak. Temenmu bilang, iya Pak dia memang orang baik, cocok berarti. Ada kalanya menurut saya orang baik Pak, terus temenmu bilang, alah cari sopo, kamu ngaku-ngaku sendiri. Nah, itu reputasi. Kamu merasa orang soleh, kamu merasa orang unggul, kamu merasa orang luar biasa. Baik. Identity. Tapi pandangan orang lain terhadapmu itu reputasi. Jadi menilai diri kita, perhatikan ada dua sudut pandang. Ada identitas, ada reputasi. Baik. Nanti di Sokrates, beberapa penafsirnya Sokrates menganggap justru yang lebih dominan itu reputasi untuk mengenal diri kita. Kenapa? Karena kalau aku membaca aku itu kadang-kadang agak trik, agak prank. Orang itu karena tekanan egonya seringkali tidak objektif membaca dirinya. Baik. Kalian kan merasa benar terus, baik terus, yo yang bagus, yang cocok. Kalau salah kan kalian cari-cari alasan biar nggak dianggap salah. Jadi sulit objektif membaca dirimu. Maka nanti sebenarnya yang dimaksud oleh Sokrates itu tidak melulu kok kita diam terus di kamar mikir diri kita, tidak harus itu. Justru interaksi dengan orang lain lebih mengungkap siapa kita. Nah ini dua sisi ya. Meskipun ya penting juga refleksi, tapi tidak satu-satunya. Saya ambilkan ini sebentar. Ini mungkin teman-teman pernah lihat gambar ini. Ini salah satu. Baik. Bisa dipakai untuk menafsirkan diri tadi, antara identity dan reputasi. Jadi ini teori tentang, orang biasanya menyebutnya Johari Windows. Baik. Kayak ini disebut Johari Windows karena penemunya dua profesor dari California University. Oke, yang pertama namanya Joseph, yang kedua namanya Harry Ingram dan Joseph Love. Makanya teorinya disebut Johari Windows. Jadi diri kita itu kalau digambar siapa kita itu ada wilayah yang open area. Wilayah open area itu wilayah yang saya tahu, orang lain juga tahu. Oke. Saya tahu kalau saya ngomong itu tidak bisa keras, tidak bisa meledak-ledak. Orang lain juga tahu. Ini namanya open area. Baik. Nanti ada hidden area. Hidden area itu saya tahu, tapi orang lain tidak tahu. Mungkin sengaja saya sembunyikan. Kalau orang lain tahu ini bahaya ini.
rahasiaku ketahuan. Baik. Nah, itu hidden area. Aku tahu. Nah, orang lain tidak tahu. Ada kebalikannya hidden area, namanya blind area atau blind spot. Blind spot ini orang lain tidak tahu. Orang lain tahu, tapi aku tidak tahu. Oke. Aku ini merasa ramah loh kalau ngomong, tapi orang lain tahu. Allah, nek ngomong nyelekitnya luar biasa itu. Nah, ini namanya blind spot. Baik. Jadi yang lain tahu, aku tidak tahu. Ada yang lebih gelap lagi, dark spot, wilayah unknown. Orang lain tidak tahu, aku juga tidak tahu. Padahal itu ada dalam diriku. Baik. Nah, ya nanti kalian boleh setelah ini daftari ya. Yang orang tahu, aku tidak tahu. Yang orang coba saja. Nah, untuk tahu blind spot ya kalian harus terbuka. Menerima masukan-masukan dari orang lain. Untuk tahu wilayah unknown, wilayah yang gelap, yang aku tidak tahu, orang lain tidak tahu, ya satu-satunya jalan pengembangan diri. Baik. Ternyata aku bisa nyanyi juga ya. Itu ketika kamu mau nyoba-nyoba nyanyi. Ternyata bisnis itu aku mampu juga, canggih juga aku bisa bisnis. Itu kemarin tidak tahu, orang lain juga tidak tahu. Begitu kamu kembangkan dirimu, sekarang kelihatan kamu punya bakat bisnis. Tapi orang yang tidak mau berkembang, yang sudah macet, mandek, ya tidak akan kebuka wilayah yang tidak diketahui tadi. Baik. Nah, orang yang ramah, yang temannya banyak, itu lebih mudah bongkar blind spot yang orang lain tahu, kita tidak tahu. Oke, jadi ini Jadi menurut Socrates itu diri ini mempunyai dua nilai ya. Ada nilai identitas, yaitu penilaian dari kita sendiri terhadap diri kita sendiri. Kedua, ada reputasi. Nilai reputasi ini adalah nilai yang diberikan oleh orang lain terhadap kita. Jadi penilaian orang lain ya terhadap diri ini seperti apa. Dan ada teori open area, ada hidden area, ada blind spot, ada unknown. Nah, yang open area ini adalah kita tahu diri kita ini adalah orang yang penyabar, orang yang tidak bisa berkata kasar, dan orang lain juga tahu hal itu. Nah, ini namanya open area. Dan kedua ada hidden area. Hidden area itu adalah kita tahu gimana diri kita ini, tapi orang lain tidak tahu. Misalnya itu seperti halnya di kehidupan di media sosial dan kehidupan kita di dunia nyata. Mungkin kita mengupload di media sosial itu adalah cuma kebahagiaan kita, padahal orang lain belum tahu bahwa kita di kehidupan nyata juga ternyata itu ya tidak bahagia amat gitu. Nah, ini namanya hidden area, orang lain tidak tahu dan kita yang tahu. Kemudian ada blind spot. Blind spot ini kebalikannya, yaitu orang lain tahu tentang kita, tapi kita tidak tahu, belum sadar yang diketahui oleh orang lain terhadap kita. Misalnya itu, aku ini adalah orang yang mempunyai prinsip yang kuat, mempunyai tekad yang kuat. Orang lain tahu atas kegigihan itu, tapi kadang kita tidak menyadari hal itu. Nah, ini namanya blind spot. Kemudian yang nomor 4 ada unknown. Unknown ini adalah orang lain tidak tahu dan kita juga tidak tahu. Misalnya itu, ternyata saya mempunyai bakat loh terhadap sepak bola, cuma
saya jarang main bola aja, ternyata pas main bola saya pinter loh. Kita tidak tahu bakat kita dan orang lain juga tidak tahu. Nah, ini yang disebut unknown. Jadi ada 4 area itu. Pertama ada open area, orang lain tahu dan kita tahu, dan kemudian ada hidden area, orang lain tidak tahu dan kita tahu. Nomor 3 ada blind spot, orang lain tahu dan kita yang tidak tahu. Dan yang terakhir ada unknown, sama-sama tidak tahu. Begitu ya. Oke, kita lanjut. Cara kita mengenali diri. Ternyata diri kita itu ada yang semua orang tahu kita tahu, ada yang kita saja yang tahu, ada yang orang lain tahu kita tidak tahu, ada yang semuanya tidak tahu termasuk kita. Coba nanti setelah ini ya, kamu daftari kira-kira saya itu yang semua tahu apa, yang kira-kira orang ngerti semua apa. Syukur-syukur ada temanmu, mungkin teman sak kamar lah, untuk bongkar blind spot itu. Yang menurutmu aku ini orang kayak gimana sih? Oke. Nah, suruh dia jujur nanti biar kalian tahu, oh ternyata sama dengan yang aku tahu, atau baru tahu saya kalau saya itu dianggap ceriwis, baru tahu saya kalau saya itu dianggap usil, baru tahu saya itu merasa soleh loh, tapi kok orang-orang nganggapnya malah sok. Nah, ini blind spot. Orang lain tidak tahu, kita tahu, orang lain tahu, kita tidak tahu, kita semua tahu, dan kita semua tidak tahu. Coba nanti kamu cermati, kenali dirimu. Ini kalau di psikologi namanya Johari Windows. Jadi jendela Johari, kan itu kan gambar kotak 4 kayak jendela. Johari itu singkatan penemunya. Baik, ini ilustrasi saja untuk memudahkan pengenalan diri versi Socrates. Nah, mengapa kemudian mengenali diri ini sulit dilakukan? Oke. Nah, ini coba kalian cermati ya, biar lebih mudah mengenali diri. Kesulitannya biasanya yang pertama dorongan bawah sadar. Orang itu saya bilang tadi sering dikendalikan ego, di bawah ego yang tidak dia sadari. Baik. Sehingga sulit mengenali diri. Kita mengenali diri kan yang tampak saja, padahal kita itu dikendalikan oleh hal-hal yang tidak tampak. Baik. Jadi aslinya kita seperti apa tidak kelihatan karena kita sembunyikan di balik ego. Nah, ini yang membuat kita sulit mengenali diri. Yang kedua, pengaruh dari luar, tekanan dari luar. Nah, kita sebenarnya males ke masjid, tapi terus dimarahi sama orang tuamu. Orang sini itu kalau tidak ke masjid dianggap belum Islam beneran, tidak serius. Terus kamu terpaksa ke masjid. Jadi akhirnya apa? Malesmu tidak terdeteksi. Sehingga begitu jauh dari orang tua, aslinya kelihatan. Kalau pas di rumah rajin ke masjid, begitu di kos-kosan, wah, meskipun sudah di depan masjid, kamu milih pulang ke kos-kosan, sholat sendiri di kos. Nah, lebih aslinya kelihatan. Ketika ada tekanan dari luar, kamu berubah. Sehingga aslimu terkubur. Ini yang bikin kita sulit. Yang ketiga, tentu saja karena emosi dan ambisi. Orang yang tidak bisa mengontrol emosinya atau punya ambisi yang tidak bisa dia kendalikan, itu akan menyulitkan orang mengenali dirinya. Dia akan merasa selalu benar saja, selalu baik saja. Oke. Terus yang keempat, orang sulit mengenali diri. Ini ada pertanyaan dari Socrates bahwa kenapa sih kita mengenali diri itu sulit dilakukan? Jadi ada faktor-faktornya ya. Pertama itu ada dorongan bawah sadar,
kedua ada tekanan dari luar diri, misalnya itu ketika kita di rumah rajin belajar, mungkin karena kita ditekan oleh orang tua kita. Kalau kita tidak belajar pasti dimarahi. Nah, karena tekanan dari orang tua itu maka kita belajar. Tapi setelah kita pergi kuliah, merantau sendiri, tidak ada yang mengawasi, ternyata kita tidak rajin, ternyata kita malas. Nah, disinilah faktor tekanan itu tidak bisa mengenali diri. Dan ketiga ada emosi dan ambisi. Nah, faktor emosi dan ambisi ini adalah faktor yang penting ya, kenapa kita sulit untuk melakukan pengenalan diri, karena kita didorong oleh emosi kita dan ambisi kita. Susah untuk mengakui bahwa kita memang adalah orang yang egois. Nah, itu karena ambisi dan emosi biasanya. Oke, kita lanjut. Diri karena keterbatasan pengalaman, sekaligus yang kelima keterbatasan pengetahuan. Orang itu kan kenal diri karena belajar dari pengalaman. Tapi banyak orang yang lebih suka di zona nyaman sehingga pengalamannya tidak tambah, ya itu terus, sehingga sulit ekspresi dirinya tampak. Dan sulitlah dia mengenali dirinya. Baik. Nah, karena pengalamanmu terbatas. Kamu belum mengalami ini, belum mengalami ini, sehingga responmu belum kelihatan. Aslinya dirimu belum tampak. Baik. Kamu tidak pernah ngalami kan, sudah kuliah rajin-rajin nyusun tugas masih dapat nilai E misalnya. Karena kamu enak terus studimu. Nah, ini pengalaman dapat nilai E itu tidak menampakkan aslimu kalau pas ngalami yang seperti itu. Baik. Nah, ini namanya keterbatasan pengalaman. Setiap orang ngalami keterbatasan ini, maka ekspresi dirinya itu jadi tidak muncul sepenuhnya. Kita tidak bisa membaca diri kita secara utuh. Karena hidup kita selama ini lancar-lancar saja, kita tidak tahu bahwa kalau begitu ngalami masalah yang sulit, kita ini bisa kalap loh misalnya. Kita ini bisa lepas kontrol loh. Kita tidak pernah begitu karena kita tidak pernah ngalami situasi yang membuat kita lepas kontrol. Kalau kita sebenarnya pernah ngalami, mungkin kita bisa baca, wah saya harus hati-hati nih kalau marah. Ternyata saya itu kalau marah ngeri ya. Baik. Lepas kontrol saya itu ternyata. Saya tidak pernah ngalami yang begitu. Baru kali ini saya sadar, saya sendiri baru tahu kalau marah itu ternyata aku semengerikan itu. Nah, kita tidak pernah ngalami itu, maka kita tidak tahu kita punya potensi begitu. Juga keterbatasan pengetahuan. Ya, semakin ilmu kita terbatas, ya semakin sulit kita mengenali diri. Dan yang terakhir, kerumitan situasi. Kadang-kadang situasi hidup kita ini kompleks. Jadi kita sendiri sulit membacanya. Pak, saya tidak paham ini, Pak. Saya ini sedih, bingung, apa stres, apa kamu campur aduk, tidak karu-karuan. Situasinya memang rumit. Baik. Dibaca dari banyak perspektif bisa. Ya, saya itu sejak kemarin memang gegeran terus sih Pak sama pasangan saya. Tapi apa putus lebih baik ya, tapi kalau tidak putus gimana? Kalau putus situasi kan kompleks. Nah, kamu kebingungan untuk memutuskan. Kan tidak jelas, situasinya rumit. Jadi kalian mengenali dirimu yang kamu inginkan juga sulit. Nah, ini halangan-halangannya. Kenapa mengenali diri itu kadang-kadang sulit. Tapi ya bukan tidak mungkin diatasi. Tetaplah baca dirimu, karena tadi ini kuncinya kita bisa berkembang. Kenapa harus mengenal diri? Coba lihat. Saya kasih contoh dari Socrates. Baik. Dan yang terakhir ada faktor-faktor ya yang mengenali kenapa kita sulit untuk mengenali diri.
Nomor 4 itu ada keterbatasan pengalaman. Keterbatasan pengalaman ini membuat kita sulit untuk mengenal diri kita. Misalnya kita naik motor selalu aman-aman saja, aman-aman terus. Tiba-tiba di suatu keadaan kita dihentikan oleh Pak Polisi. Padahal kita sudah membawa surat-surat lengkap, motor juga lengkap. Pas dicegat oleh Pak Polisi, ternyata kita penakut banget ya, tidak bisa mengontrol emosi ya. Padahal ya perasaan kita sudah membawa perlengkapan selengkap mungkin. Nah, karena kita tidak mempunyai pengalaman pernah ditilang oleh polisi, itu yang membuat kita sulit untuk mengenal diri bahwa kita ini ternyata orang yang susah untuk mengontrol ketika keadaan seperti ini. Ternyata kita orangnya adalah orang penakut. Nah, inilah faktor keterbatasan pengalaman. Dan nomor 5 itu ada faktor keterbatasan pengetahuan. Karena kita pengetahuan terhadap misalnya itu syarat-syarat ketika kita ditilang oleh polisi gitu ya. Karena kita keterbatasan pengetahuan, kita juga sulit mengenal diri sendiri. Nah, misalnya tadi itu ditilang karena kita tidak mempunyai pengetahuan bahwa melewati garis zebra cross itu adalah pelanggaran, sehingga membuat kita pas ditilang itu sangat ketakutan. Nah, di sini faktor keterbatasan pengetahuan juga membuat kita sulit mengenali diri. Dan terakhir ada kerumitan situasi. Jadi ketika misalnya itu tadi yang sudah ditilang, situasi hati kita dan pikiran itu antara sedih, terus takut, emosi, mau nangis itu rumit. Kita tidak bisa menenangkan diri. Nah, itu yang disebut mengenali diri. Kenapa mengenali diri itu sulit? Oke, mungkin itu. Thank you buat yang nonton sampai selesai. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.